Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdausi Nazula dengan NIM 097. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum yang kemarin dibuat dari materi nomor 1, pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Dan di sini langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama adalah yang berjudul keamanan dan keselamatan kerja. Keamanan dan keselamatan kerja itu sendiri yaitu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, produktif, dan sehat bagi semua karyawan. Dengan memahami konsep K3 dan menerapkan secara efektif, perusahaan dapat melindungi aset berharga mereka yaitu sumber daya manusia, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Jenis-jenis bahaya di tempat kerja. Yang pertama, bahaya fisik seperti mesin, peralatan kerja, proses produksi, dan kondisi lingkungan kerja yang tidak aman. Dan yang kedua, bahaya kimia. Bahan kimia berbahaya dan beracun, debu, asap, dan gas yang dapat membahayakan kesehatan. Yang ketiga itu bahaya biologis yang terdapat di virus, bakteri, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Yang keempat, bahaya ergonomi, yaitu posisi kerja yang tidak ergonomis, beban kerja yang berlebihan, dan gerakan berulang. Dan yang kelima, bahaya psikologis, stres kerja, beban kerja yang tinggi, dan pelecehan di tempat kerja. Lingkungan kerja kimia. Sifat bahaya kimia dapat berupa gas, uap, debu, kabut, asap yang mudah terbakar, meledak, reaktif, korosif, iritan, dan beracun. Kategori bahan kimia dapat dikategorikan berdasarkan sifat fisik kimiawi seperti mudah terbakar, meledak, korosif, dan lain-lain. Pengendalian bahan kimia dapat dilakukan melalui substitusi, isolasi, ventilasi, prosedur kerja, dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Ergonomi di tempat kerja. Posisi kerja yang ergonomis, mengatur posisi tubuh, perangkat komputer, dan tata letak ruangan kerja yang nyaman dapat mengurangi risiko cedera akibat postur tubuh yang salah. Menghindari gerakan berulang. Gerakan berulang dapat menyebabkan cedera otot dan tulang. Penerapan prinsip-prinsip ergonomi dapat membantu mencegah masalah ini. Selanjutnya, menjaga kesehatan mata, mengatur monitor, pencahayaan, dan kebiasaan mengedip mata dan dapat membantu mencegah keluhan mata akibat bekerja dengan komputer. Prinsip pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama itu identifikasi resiko. Mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja merupakan langkah awal untuk mencegah kecelakaan. Dan yang kedua, evaluasi resiko. Mengukur dan memprioritaskan resiko-resiko yang teridentifikasi agar dapat ditangani dengan cepat. Dan yang ketiga, mengendalikan resiko. Menerapkan tindakan pengendalian seperti menggunakan APD dan prosedur kerja aman untuk mengurangi resiko. Regulasi keselamatan kerja dan kesehatan kerja itu ada beberapa undang-undang dasar negara yang menjelaskan tentang regulasi keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang ini menjadikan landasan hukum utama bagi penerapan K3 di Indonesia, mengatur kewajiban penguasaan dan pengawasan pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang ini menegaskan hak pekerja atas K3 serta kewajiban perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3 atau yang disebut SMK3. Dan selanjutnya PP nomor 50 Perundang-undang nomor 50 tahun 2012. Yaitu isinya peraturan pemerintah ini
mengatur penerapan SMK 3 untuk mengendalikan risiko pengerjaan. Selanjutnya, peraturan terkait lainnya, berbagai peraturan materi dan keputusan Presiden yang mengatur aspek-aspek verifikasi K3. Penerapan pemangkuan kepentingan dalam manajemen K3. Yang pertama, kepala laboratorium bertanggung jawab memastikan kegiatan laboratorium aman dan sesuai standar keselamatan. Yang kedua, dosen memastikan keselamatan mahasiswa di laboratorium dan mendukung penerapan K3. Yang ketiga, asisten laboratorium membantu memastikan keselamatan, mengoperasikan peralatan, dan menjaga kebersihan laboratorium. Dan yang keempat, teknisi bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pembagian peralatan komputer serta jaringan. Selanjutnya, teori domino dan teori gunung es. Teori domino menjelaskan bagaimana satu peristiwa kecil dapat memicu serangkaian peristiwa lainnya, mirip dengan jatuhnya deretan domino. Yang kedua, teori gunung es menggambarkan bahwa sebagian besar masalah tersembunyi di bawah permukaan, hanya sebagian kecil yang dapat diamati. Dan yang ketiga, penerapan dalam keselamatan kerja. Kedua teori ini membantu memahami penyebab kecelakaan dan pengembangan strategi pencegahan yang efektif. Pemahaman hazard atau bahaya. Definisi hazard itu sendiri yaitu sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera, sakit, atau kerusakan properti dan lingkungan. Jenis-jenis hazard. Hazard dapat berupa bahaya mekanis, listrik, fisik, biologis, atau kimia yang dapat membahayakan keselamatan kerja. Yang selanjutnya, identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya melibatkan kegiatan rutin, non-rutin, situasi darurat, dan perubahan dalam organisasi yang dapat menimbulkan risiko. Selanjutnya, mapping hazard. Penandaan hazard dengan label warna dan kategori tingkat bahaya membantu mengomunikasikan risiko di tempat kerja. Pengendalian bahaya. Prinsip pengendalian bahaya nomor 1, pengendalian substitution menggunakan pengendalian teknis. Dan yang kedua, pemisahan atau yang disebut separation, pemisahan fisik, waktu, atau jarak. Yang ketiga, ventilasi, penggunaan ventilasi untuk mengendalikan lingkungan. Yang keempat, pengendalian administratif atau mengatur produser kerja. Yang kelima, alat pelindung diri atau APD sebagai upaya terakhir untuk melindungi tenaga kerja. Langkah-langkah pengendalian: 1. Mengenal lingkungan kerja. Yang kedua, menilai evaluasi potensi pekerja. Dan yang ketiga, mengendalikan bahaya melalui eliminasi, isolasi, dan teknik lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.